Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi untuk mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan, saya Cindy Aulia Padilla dengan NIM A1C 323034 dan rekan saya Nasaran Simanjurkan dengan NIM A1C 323026 dan saya Monica Venesia dengan NIM A1C 323012. Saya Diarasa Simabdi dengan NIM A1C32304. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, prinsip, dan teori tentang pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pembelajaran, perlu kita ketahui dahulu apa itu belajar dan bahan ajar. Belajar adalah sebuah interaksi antara pendidik dan yang dididik, atau yang sering kita sebut dengan antara guru dan siswa. Nah, kalau bahan ajar itu adalah sebuah topik atau materi yang akan diajarkan atau yang akan dibahas. Nah, untuk mengetahui pembelajaran, kita harus tahu juga apa pelengkap dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh dalam pembelajaran itu yaitu pendidik dan yang dididik. Nah, itu bisa kita kenal dengan guru dan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa. Ada juga topik. Topik kita perlukan dalam setiap pembelajaran karena topik akan menjadi materi bahan ajar yang kita pakai untuk melakukan pembelajaran. Kita juga memerlukan tempat. Kalau kita tidak memiliki tempat, bagaimana kita mau belajar? Nah, yang artinya kita membutuhkan tempat. Tempat tidak harus selalu sekolah atau kampus, tetapi ada juga rumah atau yang biasa dibuat menjadi tempat les, itu juga bisa menjadi tempat dalam melakukan pembelajaran. Di sini ada pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Joyce dan Will dalam Rusman. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Ada juga menurut Majid, pengajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dengan bahan ajaran di lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik untuk belajar dengan baik. Nah, pembelajaran itu adalah sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, biasanya pendidik itu adalah seorang guru ataupun dosen, dan peserta didik itu adalah siswa ataupun mahasiswa, di mana mereka melakukan interaksi untuk membahas suatu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini adalah topik mereka untuk para siswa mengerti dengan suatu topik ini dan mereka memahaminya dengan baik, supaya mereka tidak melakukan hal-hal menyimpang dari pembelajaran. Seperti kita belajar tentang planet. Kita mengetahui kalau bumi ini berputar, tetapi dengan adanya gravitasi, kita tidak ikut berputar. Nah, mungkin dengan mengetahui apa itu pembelajaran, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu sebuah pencapaian siswa dalam 3 aspek kompetensi, yaitu pertama itu pengetahuan, 2 keterampilan, dan ketiga itu sikap. Nah, pengetahuan itu bisa kita lihat dengan kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mungkin mengetahui nilai-nilai Pancasila. Kita juga tidak akan tahu bahwa kita memiliki ideologi yaitu Pancasila.
Yang kedua itu keterampilan. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita tidak akan tahu bagaimana bernyanyi, menari, dan hal-hal lain. Nah, kita juga tidak akan tahu kalau kita ini memiliki bakat atau talenta. Dan ketiga itu sikap. Nah, dengan tadi kita belajar tentang pengetahuan, selain tentang nilai-nilai Pancasila, selain pengetahuan, kita juga tahu bersikap, bagaimana menghormati, bagaimana kita memiliki attitude yang baik, dan bagaimana kita kepada yang lebih tua, dan juga bagaimana kita untuk bersikap yang baik dan apa hal buruk yang tidak dapat kita lakukan. Teori pembelajaran merupakan kumpulan prinsip-prinsip terintegrasi yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu seseorang mencapai tujuan belajarnya dengan lebih mudah. Baik, dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya pengertian daripada teori pembelajaran tersebut adalah untuk membantu seseorang memecahkan masalahnya dengan lebih mudah, atau bisa dibilang dengan memecahkan masalah tersebut menjadi sub masalah, sehingga masalah yang akan kita pecahkan tersebut menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Kemudian, latar belakang munculnya teori belajar. Kita perlu menguraikan masalah yang kita hadapi, kemudian kita memecahkan masalah-masalah tersebut dengan cepat menghasilkan ide-ide baru sebanyak mungkin. Oke, baik, kita mau memecahkan masalah, sebelumnya kita harus mengumpulkan ide-ide bagaimana caranya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan ide-ide sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah. Baik, kemudian teori pembelajaran menurut para ahli. Menurut Brunner, behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Yang pertama, teori pembelajaran Brunner. Teori pembelajaran Brunner, pada teori ini, siswa belajar mengalami secara langsung apa yang dipelajari agar di proses tersebut dapat direkam dalam pikiran dengan caranya sendiri. Kemudian, teori pembelajaran behavioristik, menurut teori ini, proses pembelajaran harus melahirkan sebuah perilaku atau tingkah laku dari dalam diri siswa. Pada teori ini, siswa yang belajar diposisikan sebagai orang yang pasif, sementara guru akan memberikan contoh dan petunjuk lewat stimulus untuk melihat perubahan tingkah laku siswa. Kemudian yang ketiga, teori kognitif. Pada teori ini, guru bukanlah sumber penting dalam pembelajaran dan sikap siswa. Bukan merupakan tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya teori ini. Hal yang dilihat dari teori ini adalah refleksi dari apa yang dikerjakan guru dan siswa. Kemudian yang keempat, teori humanistik. Menurut teori ini, guru dan siswa dapat memakai teori pembelajaran apa saja asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Siswa dikatakan berhasil ketika sudah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pemberi motivasi kepada siswa. Kemudian, teori yang kelima, teori konstruktivistik. Teori ini mengutamakan munculnya logika berpikir siswa. Dalam teori ini, siswa dikatakan berhasil jika dapat mencari tahu sendiri permasalahan yang dihadapinya, proses belajar melalui kekuatan berpikir. Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai materi prinsip-prinsip pembelajaran perilaku. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran perilaku merupakan konteks dari psikologi dan pendidikan yang berfokus pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini terjadi dikarenakan adanya interaksi individual dengan lingkungannya.
Prinsip-prinsip pembelajaran perilaku dapat juga dikenal dengan istilah prinsip behavior, yang mana behavior merupakan istilah lain dari kata perilaku, yang memiliki arti tingkah laku yang sering dilakukan sehari-hari yang akhirnya akan menjadi kebiasaan. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran perilaku terdapat beberapa prinsip utama, yang pada pembahasan ini akan saya bagi menjadi 7 prinsip utama, yaitu yang pertama penguatan, yang kedua generalisasi, yang ketiga diskriminasi, yang keempat pemusnahan, yang kelima modeling, yang keenam shaping, dan yang ketujuh penguatan variabel, yang akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah prinsip penguatan atau reinforcement. Jadi, prinsip penguatan ini adalah sebuah perilaku yang dikuatkan akan sering terjadi lagi atau kembali diulangi, sedangkan perilaku yang tidak dikuatkan akan menjadi jarang atau bahkan tidak akan pernah diulangi lagi. Kata dikuatkan dalam prinsip ini berarti diberikan aksi dari suatu perilaku yang telah dilakukan. Contohnya, jika seorang siswa melakukan perilaku yang baik, maka guru akan memberikan aksi berupa pujian ataupun penghargaan. Sedangkan jika siswa memberikan perilaku yang buruk, maka guru akan memberikan aksi berupa hukuman ataupun peringatan. Kemudian yang kedua adalah prinsip generalisasi, yang mana prinsip ini berarti perilaku dari siswa yang akan sama pada setiap situasi, dikarenakan siswa tersebut tidak dapat memahami perbedaan dari situasi yang dialaminya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip diskriminasi. Prinsip diskriminasi ini merupakan kebalikan dari prinsip generalisasi, yang mana pada prinsip ini siswa sudah dapat memberikan perilaku yang berbeda karena sudah mengetahui perbedaan dari situasi yang dirasakannya. Oleh karena itu, perilaku yang diberikan akan berbeda dari situasi ke situasi yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah pemusnahan atau extinction. Prinsip keempat ini berkaitan dengan prinsip pertama, yaitu penguatan, yang mana jika ada seorang siswa yang berperilaku buruk, guru akan memberikan aksi berupa hukuman ataupun peringatan bagi siswa tersebut. Hal ini akan berakibat pada siswa tersebut yang tidak akan lagi melakukan perilaku buruk yang pernah dilakukannya, sehingga perilaku tersebut akan musnah dan hilang dari siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah modeling. Prinsip ini diyakini bahwa dalam suatu kelas harus ada seseorang yang menjadi pusat contoh yang memiliki perilaku baik, yang dalam hal ini diyakini seseorang tersebut adalah sosok guru yang berada di dalam kelas. Prinsip yang keenam adalah shaping. Dalam prinsip ini diyakini bahwa untuk mencapai suatu karakter yang sempurna atau perilaku baik, maka dibutuhkan suatu tahapan secara berturut-turut ataupun disebut dengan proses. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah penguatan variabel. Prinsip ini juga berhubungan dengan prinsip pertama, yaitu penguatan. Dalam prinsip ketujuh ini diyakini bahwa penggunaan penguatan yang secara tidak konsisten akan menjadi lebih persistensi. Persistensi yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang walaupun harus melewati rintangan yang besar. Jadi, jika tidak diberikan aksi dari perilaku baik ataupun perilaku buruk tersebut, maka siswa akan terus melakukan hal itu berulang-ulang walaupun sudah ditegur atau diberikan peringatan. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip pembelajaran perilaku di ruang kelas. Yang pertama adalah penguatan positif. Jika ada siswa yang telah berperilaku baik, maka guru dapat memberikan pujian, penghargaan, ataupun hadiah, agar siswa tersebut merasa bahwa hal yang telah dilakukannya dapat membuat orang lain senang dan membuatnya ingin terus melakukan perilaku baik tersebut. Kemudian yang kedua adalah penguatan negatif. Jika ada seorang siswa yang melakukan perilaku buruk, maka guru dapat memberikan hukuman, peringatan, ataupun tugas tambahan kepada siswa tersebut. Hal ini bertujuan agar siswa perlahan-lahan tahu bahwa perilaku yang telah dilakukannya adalah tidak benar atau dapat disebut perilaku buruk. Yang ketiga adalah modeling. Dalam suatu kelas, haruslah ada salah satu yang menjadi contoh agar bisa ditiru oleh siswa-siswanya. Contoh ini diyakini adalah seorang guru pada kelas tersebut. Guru haruslah berperilaku baik agar dapat dicontoh oleh para siswanya. Kemudian yang keempat adalah shaping. Contohnya adalah jika ada siswa yang tidak aktif ataupun jarang bersosialisasi,
Guru dapat menunjuk siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Selanjutnya, di kemudian hari, guru juga dapat menunjuk siswa tersebut agar ingin bertanya materi pembelajaran kepadanya. Kemudian di hari berikutnya, guru juga bisa menunjuk siswa tersebut untuk bersosialisasi ataupun bertanya mengenai materi pembelajaran kepada teman-teman lain agar terjadilah kerja kelompok ataupun interaksi pada kelas dan melibatkan siswa yang tidak aktif tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan variabel. Contohnya, jika seorang siswa melakukan perilaku baik, maka tidak selalu harus diberi pujian, penghargaan, ataupun hadiah. Maupun sebaliknya, jika seorang siswa melakukan perilaku yang buruk, maka tidak harus selalu diberikan hukuman, peringatan, ataupun tugas tambahan. Hal ini diharapkan untuk siswa yang berperilaku baik tersebut, maka dia akan terus melakukannya untuk harapan akan mendapatkan hadiah yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah pemusnahan, yaitu jika ada siswa yang berperilaku buruk seperti yang dijelaskan pada contoh kedua, maka guru akan memberikan hukuman, peringatan, ataupun tugas tambahan yang diharapkan siswa tersebut tidak akan lagi berperilaku buruk dan mulai berperilaku menjadi baik. Sekian pembahasan dari prinsip-prinsip pembelajaran perilaku. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Pertama, guru itu harus mampu menjadi seorang figur yang bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Artinya, guru harus bisa mentransfer budaya positif kepada peserta didik tentang bagaimana cara berperilaku yang baik, seperti menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan santun. Kemudian bagaimana seorang guru itu mampu untuk memastikan bahwa peserta didik itu mendapatkan hak yang sama. Jadi kalau misalnya di dalam suatu kelas itu ada perbedaan, nah guru harus bisa memberikan atau memberikan contoh bahwa perbedaan itu bisa menjadikan keberagaman yang bisa dihormati bagi peserta didik. Jadi peserta didik pun harus saling menghormati, saling menghargai. Kemudian peserta didik pun juga harus bisa memberikan perilaku yang disiplin, tanggung jawab. Pokoknya berkaitan dengan budaya positif. Iya. Ya, perilaku positif yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Sama satu lagi Bu pertanyaannya, apa saran Ibu untuk kami sebagai guru di masa depan untuk menyikapi perilaku peserta didik yang kurang baik, Bu? Karena peserta didik ini memiliki perilaku yang beragam, nah diharapkan bagi calon-calon guru muda itu harus bisa memahami karakter setiap peserta didik, dan juga guru harus mampu menjadi figur yang baik bagi peserta didik, memberikan contoh yang baik, tidak hanya sekedar membimbing, memberikan materi pelajaran, tapi guru yang baik adalah guru yang mampu menularkan hal-hal positif yang mampu menjadikan peserta didiknya itu memiliki pengetahuan dan juga memiliki sikap yang baik agar menjadi peserta didik yang sukses untuk di masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sumbangan tentang teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial juga dikenal sebagai teori pembelajaran sosial kognitif atau teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Dikatakan teori pembelajaran sosial Albert Bandura dikarenakan teori pembelajaran ini ditemukan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemahaman kita tentang pembelajaran manusia. Teori pembelajaran sosial merupakan suatu kerangka kerja yang menyoroti peran penting interaksi sosial dalam pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa sumbangan utama teori pembelajaran sosial. Yang pertama, observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori pembelajaran sosial ini menekankan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan orang lain.
Proses ini melibatkan perhatian terhadap perilaku orang lain, pemahaman informasi yang diberikan, ingatan terhadap informasi tersebut, dan kemampuan untuk memproduksi perilaku tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu modeling dan identifikasi. Konsep modeling atau pemodelan merujuk kepada penggunaan orang lain sebagai model untuk belajar. Seseorang dapat meniru atau mengadopsi perilaku orang lain sebagai hasil dari pengamatan mereka terhadap model tersebut. Terus yang ketiga yaitu penguatan atau reinforcement. Bandura yang psikolog yang menemukan teori pembelajaran ini mengakui peran penguatan dalam pembelajaran sosial. Penguatan positif atau negatif dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk meniru perilaku tertentu. Hasil positif dari suatu tindakan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diadopsi, sementara hasil negatif dapat mengurangi kemungkinan tersebut. Kemudian yang keempat, kemampuan kognitif dan proses mental. Teori ini menekankan bahwa proses terpenting atau proses kognitif dan mental dalam pembelajaran mencakup proses berpikir, pengambilan keputusan, dan interpretasi informasi sosial yang diberikan dari pengamatan. Yang kelima yaitu efek self-efficacy. Konsep self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas atau situasi tertentu. Menurut teori pembelajaran sosial, tingkat self-efficacy yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Kemudian, yang keenam, kemampuan untuk mengubah perilaku. Teori pembelajaran sosial menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku mereka berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan sosial mereka. Terus yang terakhir yaitu aplikasi dalam pendidikan, yaitu pengaplikasiannya di dalam pendidikan. Teori ini memiliki implikasi yang cukup besar dalam pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran dapat membantu guru ataupun pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan akademis siswa. Untuk kesimpulan, teori pembelajaran sosial membentuk landasan penting dalam memahami bagaimana interaksi dalam lingkungan sosial dan proses kognitif memainkan peran kunci dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran manusia. Secara keseluruhan, teori pembelajaran sosial memberikan kerangka kerja yang kaya dan komprehensif untuk memahami bagaimana manusia belajar dan mengembangkan perilaku mereka melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Sekian yang dapat kelompok saya paparkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.